Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Halo wargi Jabar, perkenalkan saya Siva Nur Ajijah, duduk di bangku kelas 10, berasal dari SMA Negeri 1 Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis adalah dua konsep yang berbeda dalam sistem hukum. Lalu, apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama, hukum tertulis yang merujuk pada aturan hukum yang ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen hukum tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis lebih mudah diidentifikasi karena aturannya tersedia dalam teks tertulis yang jelas. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merujuk pada aturan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen tertulis, tetapi dianggap berlaku berdasarkan kebiasaan, prinsip moral, preseden, atau interpretasi yang berlaku. Hukum tidak tertulis seringkali bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Lalu, contoh hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertulis yang menjadi konstitusi dan landasan negara Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, UUD nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. UU ini mengatur tata cara pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta mekanisme pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara. Ketiga, Kode Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum tertulis yang mengatur tentang pengendalian narkotika di Indonesia. UU ini mengatur tentang larangan, penggunaan, penyalahgunaan, dan tindak pidana terkait narkotika. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan merupakan hukum tertulis yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Contoh hukum tidak tertulis yang pertama ada etika profesional, seperti prinsip kejujuran, integritas, profesionalisme, dan saling menghormati antar kolega. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial ini seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama. Ketiga, etika kesehatan, seperti prinsip kerahasiaan pasien, hak atas informasi yang jelas, dan kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif. Yang keempat, adab dan sopan santun, seperti memberi salam, menggunakan kata-kata sopan, dan ucapkan terima kasih. Yang terakhir, kode etik agama, seperti ajaran moral dalam agama yang dijadikan pedoman bagi umatnya dalam berperilaku dan bertindak. Dalam kesimpulan, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis memiliki pentingnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum perlindungan, hak asasi, dan kerangka kerja untuk penegakan hukum. Sementara hukum tidak tertulis berkontribusi dalam membentuk norma sosial, etika, fleksibilitas, dan penghargaan terhadap keanekaragaman dalam masyarakat. Keduanya saling melengkapi dan membantu masyarakat menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial. Kedua jenis hukum ini saling melengkapi dalam mengatur tatanan sosial masyarakat. Hukum tertulis memberikan dasar hukum yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Sedangkan hukum tidak tertulis membentuk adat istiadat, nilai-nilai, dan etika yang menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perpaduan keduanya, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang beradab, adil, dan harmonis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.